Hey teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini di Frag Gaming Channel. Jadi kali ini kita akan ngebahas sebuah headphone. Nah, ini headphonenya menarik banget ya. Headphone tapi dia ada ANC-nya atau Active Noise Cancellation. Jadi menarik karena ANC atau Active Noise Cancellation itu biasanya cuman ada di TWS atau di earphone ya, biasanya. Tapi ini sekarang di headphone juga udah ada. Jadi mungkin kayak biasanya kita pakai headphone itu kedap atau nggak kedap, kadang kedap, kadang nggak kedap karena kan ada rongga-rongga sedikit gitu kan. Tapi sekarang udah ada fitur ANC dan juga udah bisa transparency mode juga. Jadi kita nggak perlu buka tutup juga, nggak ribet. Mungkin buat teman-teman yang kupingnya lebih suka ya pakai headphone daripada nyelip-nyelipin earphone gitu kan, dia kayak risih gitu. Nah, mungkin ini cocok buat kalian. Kayak apa nanti kita lihat. Tonton terus sampai habis video ini. Ini ada sebuah headphone yang terbaru ya. Jadi ini baru banget dari DBE. Ada namanya panjang sih. DBE HBT 180NC, namanya panjang. Dia drivernya 40 mili, jadi nggak terlalu gede. Udah ada hybrid active noise cancellation. Bluetoothnya versi 5.0 dan dia ini baterainya juga tahan lama, udah gede. Kalau kita nggak pakai ANC-nya itu bisa sampai 50 jam katanya. Kalau kita ngaktifin ANC-nya itu bisa sampai 30 jam, klaimnya begitu. Dan wireless tentunya, terus dia juga udah Type-C untuk pengisiannya, jadi udah cepat lah ya kalau Type-C itu. Oke, langsung aja kita unbox. Packagingnya gini, jadi bukanya begini. Ini kan kita udah buka, terus bukanya ke atas. Keren sih. Mungkin di dalamnya ini ada, ada kabel USB Type-C, headphone-nya, dan dia foldable. Nah, jadi kalau kita bawa-bawa kemana-mana itu gampang. Bahannya ini plastik tapi kokoh sih. Dia foldable, ini bisa juga nggak? Oh, kirain. Dia foldable, jadi kalau pergi-pergi ya tinggal jadi segini aja, dan itu sangat enak dibawa-bawa, nggak terlalu berat juga. Oke, itu headphone-nya. Terus di dalamnya lagi udah habis, kosong. Bagus sih packagingnya, menarik. Ada buku panduan dan kartu garansi. Mending kita baca. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini dia desainnya kayak gini aja, terus ada logo DBE di sampingnya ya. Ini terus di bagian kanan itu ada tombol-tombol volume up, volume down, terus ini ada lubang, ini entah buat lampu atau apa. Kalau yang di samping itu pasti mikrofon karena dia udah built-in 4 mikrofon buat ANC-nya itu hybrid ANC ya kan. Terus di bawahnya ini ada port USB Type-C untuk chargingnya. Terus ada tombol ANC ya. Terus ada lubang lagi. Ini entahlah, mungkin mikrofon juga atau mungkin lampu. Terus yang terakhir ada tombol power. Kalau yang di bagian kiri itu nggak ada apa-apa. Oh ya, ini ada kayak sedikit itu ya, kayak sedikit lubang udara. Jadi di bagian sini ya, kayak samping atas gitu, itu ada bagian kayak udara, jadi bikin dia kayak mungkin sedikit over ear kali ya. Mungkin buat kita kalau mengaktifkan transparency mode. Jadi emang transparency mode itu kan sebenarnya sebelum ada transparency mode itu ada yang namanya headphone itu open back. Open back itu kita dengerin headphone tapi juga bisa mendengarkan suara sekitar kita. Itu open back, itu belakangnya bolong kayak cuma jaring-jaring doang. Itu udah ada karena emang kepake sekali
Terus ini di bandnya itu ada foamnya cuman dikit ya, karena kepotong sama ininya apa? Nah, pengaturannya ini. Tapi mungkin masih enak-enak aja dipakai. Coba fittingnya kalau dipakai itu masih enak loh ternyata. Jadi kayak ini cocok bener kalau kita lagi di luar rumah, lagi jalan-jalan atau lagi traveling. Mungkin traveling itu kan kalau traveling kita harus pakai earphone terus atau pakai TWS terus, itu kan bener-bener ganggu ya. Ada beberapa orang yang risih gitu kan karena kuping itu kan kita tercolok-colok. Kalau ini kan enggak, tinggal pakai aja. Dan kayaknya dia nggak itu ya, nggak bikin ngap, nggak. Nah, di kuping tuh nggak pengap, nggak panas gitu, masih enak. Dan foamnya juga empuk. Iya, kayak itu tadi lubang angin deh. Anginnya tuh kayak bisa mompa. Ada suara angin keluar. Nah, keren banget DBE. Itu enak sekali. Langsung aja ya, kita cobain fitur-fiturnya dan kualitas suaranya kayak gimana. Kita nyalain dulu pertama. Oh, udah nyala. Jadi yang ini, yang sebelah tombol power itu lampu indikator, ya kan, bener kan? Lampu indikator kalau udah biru itu artinya udah nyala. Jadi DBE kali ini memang ini bukan yang apa ya, bukan headphone yang dikhususkan untuk gaming karena Bluetooth-nya juga masih 5.0. Tapi ini mungkin lebih enak kalau buat kita pergi-pergi ya, travel naik di pesawat, di kereta, di bus, itu kayaknya memang lebih cocok ya, karena nggak ribet. Kalau kita lagi nggak make, tinggal dikalungin aja kayak begini ya kan. Oke, tadi kita udah cobain experience pakai DBE HBT, namanya panjang 180 NC ya gitu. Dan ini secara kualitas suara itu enak sih, tuningnya enak. Jadi dia agak-agak V-shape, tapi bassnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nendang banget emang. Jadi tapi karena ada fitur ANC-nya itu lumayan menolong kita untuk dengerin tone-tone dari bass yang hilang ketika ANC-nya off. Jadi memang dia tuningnya itu agak V-shape dan nyaman dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dia emang ya lebih ke playback banget gitu. Terus secara clarity-nya juga itu jelas, semua vokal dan instrumen-instrumen itu masih jelas. Masih enak lah. Emang ya itu aja, karena V-shape ya, middle-nya itu agak turun, jadi kayak suara-suara di reverb itu memang agak sedikit berkurang. Tapi ini enak, jadi bassnya ngisi, ada tone-nya jelas, middle-nya masih ada, tapi memang reverb-nya agak sedikit kurang kita bisa dengar karena dia V-shape ya. Itu untuk kenyamanan kalau kita pakai dengan jangka waktu yang panjang sebenarnya, karena tuning V-shape itu ditujukan ke situ. Terus di treble-nya juga itu antara 3000 Hz ya, 2000-3000 Hz ke yang ke tone presence-nya ke atas 10.000 Hz itu juga enak, jelas, nggak pecah, nggak sember. Tuningnya masih enak lah, jadi bener-bener worth it di harga segini. Jadi buat kalian yang belum tahu, DBE HBT 180 NC ini harganya di kisaran Rp499.000. Dan tadi kita juga udah cobain fitur ANC-nya. Emang dia itu nggak itu ya, nggak kedap-kedap banget. Tapi karena headphone dan seperti kita bahas tadi, dia kan ada lubang udara. Jadi memang mungkin itu juga yang bikin nggak terlalu kedap. Dan drivernya kan juga nggak terlalu gede ya, 40 mili, tapi udah cukup banget di harga segitu. Ini udah ada fitur ANC yang sebenarnya ANC-nya itu so-so lah, bukan yang terbaik, bukan buruk juga, tapi sudah sangat membantu untuk kita. Mungkin kalau di tempat berisik itu jadi makin jelas kan tone-nya kalau kita pas dengerin.
Terus transparency mode-nya ada karena dia juga udah hybrid ANC kan. Itu transparency mode-nya ya ternyata kualitas mic-nya lumayan bukan yang bagus juga, tapi lumayan. Kita masih bisa dengar sekitar kita. Masih, jadi kalau diajak ngobrol itu walaupun agak mendem tapi kita masih bisa denger. Dan seperti yang tadi udah dibilang ya, baterainya itu tahan lama, jadi kita nggak perlu sering-sering ngecas. Dan foldable juga, gampang dibawa-bawa. Itu dia. Portnya juga udah USB Type-C yang dimana-mana udah banyak, ya kan. Handphone juga pakai, jadi kita nggak perlu bawa banyak chargeran atau bawa kabel. Nah, menurut teman-teman gimana? Jadi ini di harga 499.000 dengan mungkin kalau yang di luar sana itu ada tapi harganya lebih mahal atau lebih murah. Tapi kalau menurut aku 499.000 dapat kualitas kayak DBE ini udah cukup banget dan worth it banget, karena secara tuning suara juga udah enak, terus dipakai itu fittingnya juga enak, drivernya nggak kegedean kalau kita mau bawa-bawa, tapi cukup. Jadi masih enak lah, drivernya nggak kekecilan, jadi kayak kuping itu masih masuk untuk kuping ya ukuran segini lah, medium, nggak terlalu besar. So, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan di video-video kita yang lainnya. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.